Mari kita ambil contoh paling gamblang. Jakarta. Di tahun 2025, upah minimum kota atau UMK DKI Jakarta itu ditetapkan sebesar Rp5.396.761. Angka yang sekilas terdengar besar, sampai kita sandingkan dengan data lain dari lembaga yang sama-sama kredibel, Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Survei Biaya Hidup atau SBH tahun 2022, rata-rata pengeluaran per rumah tangga di Jakarta adalah Rp14.884.110 per bulan. Iya, kalian tidak salah dengar, 14,8 juta. Ada selisih atau lebih tepatnya jurang, lebih dari 9 juta rupiah antara upah minimum dengan realita biaya hidup. Ini bukan anomali. Pola yang sama terjadi di kota-kota penyangga. Kota Bekasi yang punya UMK tertinggi di Indonesia sebesar Rp5.690.752 ternyata punya estimasi biaya hidup per rumah tangga sebesar Rp14.335.418. Surabaya dengan UMK Rp4.961.753, biaya hidupnya Rp13.357.751. Ini bukan lagi soal hemat atau boros, ini soal jurang matematis yang nyata. Tapi video ini bukan dibuat untuk meratapi jurang itu. Video ini adalah panduan strategis untuk membangun jembatan di atasnya. Kita tidak akan bicara soal mimpi, kita akan bicara soal cara. 5 cara konkret didukung data dan kisah nyata untuk mengambil alih kendali di tengah realita yang ada. Melihat angka-angka tadi, sangat mudah untuk menyalahkan faktor eksternal. Gaji kekecilan, biaya hidup ketinggian, dan itu semua valid. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita tidak akan kemana-mana. Ada musuh lain yang lebih dekat yang seringkali tidak kita sadari dan datanya pun ada. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025 yang dirilis oleh OJK dan BPS, ada sebuah fakta yang menarik. Indeks inklusi keuangan kita, artinya akses kita ke produk keuangan, itu tinggi, mencapai 80,51%. Mayoritas dari kita punya rekening bank, punya e-wallet, punya akses. Tapi, indeks literasi keuangan, artinya pemahaman kita tentang cara mengelola uang itu, jauh di bawahnya, hanya 66,46%. Ada gap lebih dari 14% antara punya akses dengan paham cara pakainya. Ini seperti kita semua diberi mobil, itu inklusi, tapi lebih dari sepertiga dari kita tidak benar-benar tahu cara menyetir yang baik dan benar, tidak paham rambu-rambu, atau bahkan cara mengisi bensin, itu literasi. Inilah kenapa banyak yang punya rekening tapi saldonya selalu nol di akhir bulan. Inilah kenapa banyak yang terjebak pinjaman online ilegal, padahal ada lembaga keuangan resmi yang bisa diakses. Kita punya alatnya, tapi tidak punya buku manualnya. Jadi, musuh pertama yang harus kita taklukkan bukanlah angka di slip gaji kita, tapi gap kepengetahuan di kepala kita. Ini adalah cara pertama dan yang paling fundamental. Ubah mindset, dan sadari bahwa perang sesungguhnya adalah melawan ketidaktahuan kita sendiri. Cara kedua untuk menutup gap literasi itu adalah dengan sebuah sistem. Bukan sistem yang rumit, tapi sebuah peta sederhana untuk uang kita. Banyak dari kita mungkin pernah dengar metode budgeting 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Terdengar bagus di atas kertas. Tapi mari kita jujur, dengan UMR yang harus menopang biaya hidup real yang sudah kita lihat tadi, alokasi 50% untuk kebutuhan seringkali tidak cukup. Itu resep untuk gagal sebelum memulai. Kita butuh modifikasi yang lebih realistis, yang lebih membumi. Sebut saja ini metode 60-20-20. Peta yang lebih sesuai dengan medan perang kita. Pertama, 60% untuk kebutuhan. Ini adalah pos non-negosiasi. Uang sewa kos atau kontrakan, ongkos transportasi kerja, belanja bahan makanan pokok, bayar listrik, air, dan internet. Ini adalah fondasi hidup kita.
kunci di pos ini adalah optimalisasi, bukan eliminasi. Bukan berarti tidak makan, tapi memprioritaskan masak sendiri di rumah, timbangan jajan atau pesan online setiap hari. Bukan berarti tidak ke kantor, tapi mungkin memilih KRL atau Transjakarta yang lebih efisien dibandingkan ojek online setiap hari jika memungkinkan. Kedua, 20% untuk keinginan. Ini adalah pos untuk menjaga kewarasan kita. Ngopi sesekali sama teman, nonton film di bioskop, beli baju baru yang tidak mendesak. Batas 20% ini memaksa kita untuk berpikir dan membedakan secara sadar mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang sekadar kita inginkan. Kalau budget di amplop ini habis, ya sudah, berhenti. Tidak ada yang namanya utang konsumtif, tidak ada pay letter untuk sekadar nongkrong. Disiplin di pos ini adalah latihan mental yang luar biasa. Dan yang terakhir, pos yang paling penting, 20% untuk masa depan. Ini adalah pos yang akan mengubah hidupmu. Dan disinilah kita terapkan sebuah prinsip sakral dalam dunia keuangan pribadi, yaitu bayar diri sendiri dulu atau pay yourself first. Artinya apa? Artinya, begitu notifikasi gaji masuk ke HP kita, 20% ini adalah yang pertama kali kita amankan, bukan yang terakhir. Langsung transfer ke rekening terpisah yang sudah kita siapkan, rekening yang tidak kita pakai untuk transaksi harian. Jangan pernah menunggu sisa di akhir bulan, karena kalau kita menunggu sisa, tidak akan pernah ada sisa. Uang 20% yang kita sisihkan tadi tujuannya untuk apa? Sebelum kita bicara investasi yang keren-keren seperti saham atau kripto, ada satu fondasi yang wajib yang tidak bisa ditawar yang harus dibangun terlebih dahulu. Ini adalah cara ketiga, membangun dana darurat. Ini anggap saja benteng pertahanan finansial kita, perisai yang melindungi kita dari kekacauan hidup yang tak terduga. Dana darurat itu bukan tabungan untuk liburan atau beli handphone baru. Ini adalah dana yang diparkir khusus untuk situasi genting, tiba-tiba di PHK, anggota keluarga sakit dan butuh biaya berobat yang tidak ditanggung asuransi, atau motor yang jadi satu-satunya alat transportasi tiba-tiba rusak parah dan butuh perbaikan segera. Tanpa dana ini, satu musibah kecil bisa langsung mendorong kita ke jurang utang. Berapa besarnya? Para perencana keuangan menyarankan idealnya untuk yang masih langgang, targetnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan pokok. Mari kita hitung lagi, pakai contoh Jakarta. Jika dari gaji UMR 5,4 juta, 60% kebutuhan pokokmu sekitar 3,2 juta, maka target dana darurat minimalmu adalah 3 kali 3,2 juta, yaitu 9,6 juta. Angka 9,6 juta terdengar besar? Tentu saja, rasanya mustahil. Tapi kuncinya bukan di besarnya target, tapi di konsistensi untuk memulai. Jangan pikir harus langsung punya 9,6 juta dalam sekejap. Mulai dari kecil. Dari alokasi 20% masa depan tadi yang sekitar 1 juta rupiah, mungkin 500 ribu per bulan dialokasikan khusus untuk membangun benteng ini. Simpan di rekening terpisah yang mudah diakses saat darurat, tapi tidak ada kartu ATM-nya, biar nggak gampang ditarik untuk jajan kopi. Ini adalah prioritas utama sebelum investasi apapun. Karena tanpa dana darurat, satu musibah kecil bisa menghancurkan seluruh rencana keuanganmu dan membuat semua usahamu sia-sia. Oke, kita sudah punya sistem budgeting dan mulai membangun dana darurat. Tapi mungkin ada yang berpikir, ini semua bagus, tapi rasanya cuma bertahan hidup, cuma main defense. Kapan majunya? Kapan nyerangnya? Ini adalah pertanyaan yang sangat valid. Dan jawabannya ada di cara selanjutnya, sebuah pergeseran paradigma. Cara ini adalah berhenti hanya mengandalkan satu sumber pemasukan. Mengatur pengeluaran itu penting, itu adalah pertahanan yang solid. Tapi untuk menang, kita butuh penyerangan. Kita butuh menambah penghasilan. Ini bukan berarti kita harus resign besok dan membangun startup, sama sekali bukan. Ini soal memanfaatkan waktu, energi, dan skill yang kita punya di luar 8 jam kerja kita. Ini soal mengubah waktu luang yang biasanya habis untuk scrolling media sosial menjadi aset yang produktif. Pilihannya banyak dan tidak harus yang rumit atau butuh modal besar. Punya skill desain grafis dasar pakai Canva?
Tawarkan jasa bikin logo atau menu untuk UMKM warung makan di sekitar Kila dengan tarif awal 200.000 sampai 500.000 per proyek. Suka nulis? Banyak platform freelance seperti 1000 Lancer atau projects.co.id yang mencari penulis artikel atau copywriter untuk media sosial. Atau yang lebih sederhana lagi, jago masak sambal? Mulai jual sambal kemasan di kantor atau lingkungan sekitar. Punya motor yang sering nganggur di akhir pekan? Coba jadi driver ojek online atau kurier paruh waktu. Kuncinya adalah melihat skill dan aset yang sudah kita miliki, sekecil apapun itu, dan bertanya, bagaimana ini bisa menghasilkan uang tambahan? Karena pada akhirnya, ada batas seberapa banyak kita bisa berhemat, tapi tidak ada batas seberapa banyak kita bisa menghasilkan. Teori itu mudah, angka-angka itu logis, tapi apakah ini semua bisa dilakukan di dunia nyata dengan segala kerumitannya? Cara keempat adalah disiplin, dan cara kelima adalah memulai dari yang terkecil. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk menjelaskan dua hal ini selain lewat sebuah kisah nyata. Penting untuk digarisbawahi, ini bukan cerita fiktif karangan. Ini adalah pengalaman pribadi yang dibagikan secara terbuka oleh seorang pengguna aplikasi Lemonade dengan username @str_tata. Kisah ini dimulai pada akhir tahun 2020 di Batam. Suaminya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji setara UMK Batam ditambah sedikit uang lembur. Dia sendiri saat itu sedang hamil anak pertama dan tidak bekerja. Kondisi awal mereka, menurut pengakuannya sendiri, boros dan sering mubazir sehingga sangat sulit untuk berkomitmen menabung. Tapi mereka memaksa diri. Ini adalah wujud dari cara kelima, memulai dari yang terkecil. Komitmen awal mereka adalah wajib menabung Rp500.000 setiap bulan. Tapi realitanya, kadang mereka hanya bisa menyisihkan Rp50.000 sampai Rp200.000, sangat jauh dari target. Tapi, mereka tetap melakukannya. Poin krusialnya bukan di jumlah, tapi di kebiasaan yang sedang mereka bangun. Lalu datang ujian pertama. Saat proses lahiran, banyak tabungan mereka yang terpakai untuk biaya-biaya tak terduga. Ini adalah bukti nyata. Kenapa dana darurat yang kita bahas tadi begitu penting? Mereka tidak panik dan terpaksa berhutang, karena sudah ada fondasi yang mereka bangun, sekecil apapun itu. Lalu datang titik baliknya. Dia melihat tumpukan baju bekasnya dan berpikir, kenapa tidak dijual lagi? Dia mulai jualan baju thrift secara online. Di saat yang sama, suaminya juga mulai membangun bisnis kecil-kecilan di luar pekerjaan utamanya. Tiba-tiba, dari yang tadinya hanya satu, mereka punya 3 titik pemasukan. Disinilah cara keempat, disiplin, menunjukkan kekuatannya. Dengan kebiasaan menabung yang sudah terbentuk, ditambah pemasukan ekstra, segalanya berubah. Dari yang tadinya susah payah menabung Rp200.000 sebulan, pada tahun 2024, mereka bisa konsisten menabung Rp10 juta setiap bulan dari gaji UMK. Kisah ini adalah rangkuman sempurna dari semua yang kita bahas. Ada realita gaji yang pas-pasan, ada komitmen untuk memulai dari yang terkecil bahkan hanya Rp50.000, ada disiplin untuk terus melakukannya meski hasilnya belum terlihat, ada inisiatif untuk bermain ofensif dan mencari penghasilan tambahan. Dan yang terpenting, ada hasil yang nyata dan bisa diraih. Jadi mari kita rangkum 5 cara ini. Pertama, ubah mindset dengan sadar bahwa musuh utamanya adalah gap literasi, bukan sekedar nominal gaji. Kedua, buat sistem yang realistis dengan budgeting 60-20-20 dan terapkan prinsip bayar diri sendiri dulu. Ketiga, membangun benteng pertahanan dengan dana darurat sebagai prioritas utama. Keempat, tunjukkan disiplin yang konsisten, karena konsistensi mengalahkan jumlah. Dan kelima, mulai dari yang terkecil sambil terus mencari cara untuk menambah pemasukan. Pada akhirnya, angka UMR adalah variabel yang tidak sepenuhnya kita kendalikan. Biaya hidup, inflasi, kebijakan pemerintah, itu semua ada di luar jangkauan langsung kita. Tapi, tingkat literasi kita, sistem yang kita bangun untuk uang kita, disiplin yang kita terapkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang mengubah realita, pilihan untuk memulai ada di tanganmu sekarang.